warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah deh kalau baik-baik aja. Teman-teman coba deh tebak, kali ini aku lagi ada di mana? Aku kasih clue ya, clue-nya aku lagi di Kota Kembang. Kota yang gak pernah gagal, bikin semua orang takjub sama keindahannya. Yaps, betul banget. Kali ini aku ada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Braga. Jalan yang selalu bikin orang-orang takjub akan keunikan dan keindahannya. Bukannya Bandung juga terkenal akan kulinernya ya? Apa kita coba aja kali ya kulinernya, biar makin semangat gitu jalan-jalannya. Yuk. Eits, tunggu dulu. Di perjalanan kali ini, aku akan ajak teman-teman semua ke suatu tempat yang gak kalah spesial dan menarik. Ikutin aku terus yuk! Kok kayak ada suara kajian ya? Apa aku salah dengar? Kita cari tahu aja yuk. Oh, ini masjidnya. Alhamdulillah Masjid Lause 2 Bandung itu berdiri tanggal 12 Januari tahun 1997. Kita menginduk yang di Jakarta, di mana pada waktu itu tahun 1991 ada keluarga Ali, Om Ali ya, ada keluarga Haji Karim Uy itu membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Haji Karim Uy. Kemudian ada ide kepikiran untuk membuat sebuah masjid. Kemudian disewalah sebuah masjid. Ternyata masjid itu berada di Jalan Lause, maka disebutlah Masjid Lause. Kemudian tahun 1997 Masjid yang Lause 1 Jakarta itu buka cabang di Bandung. Nah pada waktu itu 12 Januari 1997 Masjid Lause 2 Bandung itu cuma ada 1 unit, yaitu di Jalan Tamblong nomor 27. Nah kemudian tahun 2016 akhir atau awal 2017 kami ada kepengurusan baru, di mana kepengurusan baru ini alhamdulillah bisa solid, kemudian bisa berkembang hingga pada akhirnya tahun 2017 sampai hari ini kita sudah membebaskan gedung yang ada di sebelah. Jadi Masjid Lause 2 Bandung itu bukan hanya sekedar berada di Jalan Tamblong nomor 27, tapi Masjid Lause 2 Bandung Jalan Tamblong nomor 25, 27, 29 dan nomor 31. Jadi kita bertambah unitnya gitu. Nah, seperti yang dilihat kan ini memiliki arsitektur berbasis sentuhan budaya Tionghoa. Betul. Gitu ya Ko. Nah, apakah ada gitu arti di balik ornamen-ornamen ini atau apakah ada pro atau kontra dari masyarakat sekitar mengenai ornamen arsitektur Tionghoa ini gitu kok? Kembali ke Masjid Lause 1 yang ada di Jakarta, mungkin karena tempatnya di kota, di Pacinan, di kebanyakan Tionghoa gitu kan, maka Masjid Lause 2 Bandung kita sewa tahun 1997 itu pas berada di tengah-tengah kota gitu. Awalnya memang visi misi kita adalah untuk keturunan Tionghoa, untuk baik yang mau belajar Islam ataupun yang ingin masuk Islam gitu.
Nah kemudian Qadarullah di kota Bandung ternyata tidak seperti yang di Jakarta. Masjid Lause 2 Bandung dikenal dengan mu'alaf care Masjid Lause 2 Bandung. Saudara-saudara baru kita mu'alaf itu lebih banyak yang ada di seluruh Nusantara gitu. Alhamdulillah sejak tahun 23 April 2017 sampai kemarin 9 November itu sudah ada 285 saudara baru kita. Nah, yang dari keturunan Tionghoa itu masih di bawah 5% lah, sedikit gitu. Nah, kenapa kita ada ornamen-ornamen Tionghoa dan sebagainya? Memang pada awalnya visi misi kita adalah untuk keturunan Tionghoa. Jadi biasanya warga keturunan Tionghoa ketika ingin masuk Islam atau ingin memiliki komunitas yang memang budayanya itu tidak ditinggalkan gitu. Makanya Masjid Lause 2 Bandung memiliki arsitektur, ini ada penambahan, bisa dilihat di sebelahnya yang ini, yang ini, di sebelah ini. Ini ada perpaduan antara arsitektur Timur Tengah dengan arsitektur Tionghoa gitu, di mana arsitektur Timur Tengah itu dia segi 4 kemudian terbalik gitu. Nah kemudian ada kisi-kisinya. Nah kisi-kisinya itu adalah dari arsitektur ketionghoaan gitu. Jadi memang kenapa kita ada warna merah, warna kuning, warna hijau hanya untuk sebagai daya tarik sendiri gitu, sekaligus sebagai ada filosofisnya. Mungkin seperti yang kita ketahui bahwa warna-warna itu kan ada lambang kemakmuran dan lain sebagainya. Nah seperti itu sih. Iya. Tadi kan masjid ini berwarna hijau, merah dan kuning untuk selain ada filosofisnya juga untuk menarik daya tarik jamaah. Nah gitu seperti ya. itu ya. Nah kalau selain itu kan di sini ada kegiatan pengajian gitu ya, kok kayak pengajian ibu-ibu, pengajian mu'alaf. Nah ada nggak sih gitu program untuk pengenalan Islam kepada komunitas non muslim gitu kok? Nah, Masjid Lause 2 Bandung memang dikenal sebagai Masjid Mu'alaf Care. Tadi sudah disebutkan tadi, sejak 2017 sampai tahun ini sudah ada 285 saudara baru kita, di mana masjid kita itu lebih banyak bersifat pasifnya. Kita tidak boleh aktif karena ada undang-undangnya loh. Kita tidak boleh memberikan pemahaman satu ajaran atau keyakinan kepada orang yang sudah beragama loh. Nanti kita bisa dituntut. Jadi kita hanya sebatas pasif. Nanti ya teman-teman kita yang non muslim ketika bertanya tentang Islam, kemudian kita wadahi, kemudian kita ada strateginya, yaitu Quran surah 16 ayat 125. Ketika itu kita ada dialog gitu. Kita dialog bagaimana biasanya kalau saya kembali hati bertanya, Al-Quran menjawab. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang nulis ini kita jawab dengan Al-Quran gitu. Nah ketika materi kita masuk, dikembalikan kepada yang bersangkutan apakah mau lanjut atau tidak. Karena di dalam Quran surah 2 ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ketika kita memeluk agama Islam. Nah seperti itu. Ini kan Masjid Lause 2 ini berdiri di tengah-tengah masyarakat yang beragam gitu ya kok, apalagi di zaman modern yang sekarang gitu. Nah, bagaimana sih tanggapan masyarakat tentang keberadaan masjid ini gitu? Masjid dengan arsitektur Tionghoa ini. Masjid Lause 2 Bandung menitik beratkan kepada bidang sosial. Jadi kita tidak dalam konteks akidah tidaknya, tapi kita lebih fokus kepada sosial, di mana masjid kita adalah masjid yang rahmatan lil alamin. Kita menerima setiap siapapun yang datang tanpa melihat suku, ras, golongan, agama manapun saja, selama dalam konteks hubungan sosialnya, dalam hubungan muamalah. Kalau untuk akidah mungkin kita sudah sama-sama mahfumnya, lakum dinukum waliyadin. Nah seperti itu Ci. Masjid ini kok udah berdiri sejak lama ya. Nah tentunya pasti ada beberapa cerita inspiratif gitu yang dapat kita ambil hikmahnya gitu. Nah kalaupun ada boleh diceritain supaya kita makin tahu gitu tentang adanya masjid ini sebagai nilai positif. Baik, alhamdulillah kegiatan masjid kami sejak tahun 2017 sampai hari ini, yaitu kita ada kegiatan tadi pengajian ibu-ibu, kemudian kita pengajian dari Ahad, itu kita selalu tetap eksis istiqomah.
Ketika kita memulai, maka tugas kita bagaimana kita terus melanjutkan sampai akhir. Alhamdulillah sudah 8 tahun ini kegiatan kami, baik hari Kamis, Tadabbur Quran, kemudian hari Ahad, pembinaan mualaf tetap berjalan. Kok bisa? Karena kami mengamalkan, kami mengajarkan di Quran surat 9 ayat 41, di mana kita harus berjihad, yaitu jihad kita di Quran surat 9 122 yaitu mau tolabul ilmi. Kemudian di Quran surat 938 jangan sampai kita itu terhalang gitu. Jadi memang baik terpaksa atau tidak terpaksa kita tetap mengadakan pengajian tadabbur Al-Quran. Tadi saja ibu pengajian kita, walaupun hujan deras, walaupun mungkin mati lampu, berkeyakinan bahwa kegiatan tadabbur itu tetap jalan gitu. Kok bisa? Karena kita mengamalkan ayat-ayat itu. Pernah ditanya ibu-ibu, cici, kenapa kan ini hujan besar? Kenapa tidak takut koko tidak datang? Jawabannya simpel. Kan kita sudah mengamalkan Quran surat 9 ayat 41, Quran surat 9 ayat 38, di mana kita thalabul ilmi itu baik dalam keadaan berat atau ringan kita tetap istiqomah untuk mau thalabul ilmi. Nah, seperti itu. Mama sih ibu orang Indonesia, orang Sunda asli. Lemurna Cikuningan. Kalimangis Cidahu Kuningan, ya. Semua Islam, anak, mantu, cucu semua Islam. Jadi si bapak jadi dulu agamanya Kristen. Jadi ewang-ewangan gitu ya, kalau bahasa Sunda ewang-ewangan. Jadi memutuskan tahun 2019 masuk mualaf ke sini. Enak, bisa sholat 5 waktu sehari. Dari subuh, siang, sampai sore, sampai malam bisa sholat. Jadi enak, kelihatannya segar gitu. Teman-teman semua, di Masjid Laudzai II ini tak hanya sebagai rumah ibadah, tapi juga simbol harmonisasi dan juga toleransi. Dengan arsitektur yang menyerupai kelenteng, masjid ini mengajarkan kita bahwa keindahan Islam bisa hadir dalam bentuk beragam tanpa meninggalkan nilai budaya di dalamnya. Dari wawancara, kita belajar bagaimana masjid ini membuka pintunya untuk siapa saja, serta merangkul dengan penuh kasih sayang dan kebersamaan. Masjid ini mengingatkan kita untuk terus melestarikan rumah ibadah, tak hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai warisan budaya yang penuh cerita dan makna. Yuk bersama-sama menjaga dan menghargai keunikan masjid-masjid seperti ini, karena disinilah pesan perdamaian akan terwujud. Masjid punya pesonanya masing-masing, tapi untuk Masjid Laudzai II ini pesonanya tak terkira. Cukup sekian, bertemu lagi dengan saya Fatwa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.